Guys, ini beneran gila sih. Kuro Games patut banget untuk diberikan apresiasi besar cuy. Seperti yang kita tahu, game Wuthering Waves telah mendapatkan update patch hingga 1.3 yang dimana di awal perilisan dari game Wuthering Waves ini banyak sekali hal-hal yang kurang dari beberapa segi aspek. Salah satunya yang kurang menurutku adalah BGM-nya atau original soundtrack dari game Wuthering Waves ini. Tapi seiringnya berjalannya dengan waktu, sejak 1.1 Wuthering Waves itu BGM-nya udah diperbaiki, ditingkatin banget teman-teman ya. Bahkan original soundtrack di update yang sekarang itu update 1.3 ini adalah BGM terbaik cuy sejauh ini di game Wuthering Waves. Bahkan gue sering banget untuk nyetel BGM-nya cuy. Well, itu adalah pendapat pribadiku. Tapi kali ini gue bakal review secara garis besar mengenai game Wuthering Waves sejak update 1.3 ini. Jadi banyak banget aspek-aspek yang ditambahkan oleh Kuro Games selaku developer dari Wuthering Waves ini pada patch 1.3 ini. Salah satunya adalah dengan hadirnya dua karakter baru, yaitu Shorekeeper sebagai karakter limited bintang 5 dan Youhu sebagai karakter bintang 4. Yang dimana kedua karakter ini tuh memiliki high mechanic. Jadi ketika kita itu skill issue, mungkin kita nggak bisa tuh menggunakan karakter dua ini secara maksimal teman-teman. Karena seperti yang kita tahu, game Wuthering Waves ini tuh bukan game ece-ece gitu loh. Game yang bisa dimainin sama bocil-bocil, skill issue tuh nggak bisa cuy. Karena dengan adanya sistem dodge, sistem parry, dan juga beberapa sistem combo ketika kita itu menggunakan setiap karakter yang berbeda, ini menjadikan game Wuthering Waves itu bener-bener sangat bervariasi teman-teman ya. Dan di 1.3 ini story-nya itu bener-bener luar biasa, wow banget gitu ya. Jadi Kuro Games ini kembali konsisten dengan menghadirkan suasana atau vibes dark yang kelam, dimana sesuai dengan game dari Wuthering Waves ini berada di timeline apokalip. Jadi dengan adanya suasana yang lebih gelap ini atau nuansa yang lebih kayak kelam, itu menjadikan Kuro Games itu benar-benar kembali ke jalan yang benar gitu guys. Ditambah story dari game Wuthering Waves ini tuh nggak bertele-tele, langsung on point, fokus ke cerita utama yang dimana menceritakan tentang MC dan juga tentang masa lalu atau apa yang terjadi di timeline Wuthering Waves ini. Bahkan di bagian story ini ada nih part yang bener-bener gue suka banget, karena di sini tuh bener-bener kalian tuh merasakan kembali atau nostalgia sama game Prince of Persia teman-teman ya. Jadi ada dimana momen kalian tuh kayak parkour gitu kan, jalan di dinding, kemudian lompat masuk ke portal gitu kan, tiba-tiba ada kereta gitu keluar. Nah itu keren tuh. Itu part atau bagian yang bener-bener gue suka dari story game Wuthering Waves cuy. Dan dengan hadirnya kereta yang bisa bergerak di dalam game Wuthering Waves ini sebenarnya memberikan kita kode cuy. Kalau masih ada region atau kota lain tuh yang mungkin transportasinya tuh masih berjalan dengan normal atau malah nggak terkena dampak apokalips itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu guys, Wuthering Waves ini tuh selalu memberikan foreshadow dari update patch 1.0 yang dimana sebelumnya Shorekeeper pun sudah hadir di patch 1.0. Jadi kemungkinan besar masih ada hal yang bisa menjadi kode untuk game Wuthering Waves ke depannya kayak gimana. Jadi kayak misalnya kalian itu penyimak story, mungkin kalian bisa memperhatikan tuh bagian-bagian penting story atau bagian-bagian yang jarang disorot sama di scene story, ternyata itu akan menjadi sesuatu yang besar gitu di kedepannya gitu kan. Jadi buat kalian yang misalnya masih nge-skip game Wuthering Waves, sebaiknya kalian berhenti untuk nge-skip cuy. Karena story-nya tuh bener-bener patut untuk kalian apresiasi. Dimana animasi yang semakin smooth, kemudian juga alur cerita yang semakin luar biasa gitu kan. Game Wuthering Waves ini awalnya gue kasih skor 6 dari 10. Dan itu karena BGM-nya ya guys ya. Karena bagian terpenting dari sebuah game RPG itu menurutku adalah bagian BGM atau original soundtracknya. Dan dengan hadirnya soundtrack yang benar-benar diperbaikin sejak 1.1 hingga 1.3 ini, gue harus memberikan game Wuthering Waves ini skor 8,5/10.
Well, itu udah skor yang luar biasa dari game RPG yang gue mainin ya, dari pendapatku pribadi gitu kan. Meskipun begitu sebenarnya masih ada hal yang kurang di game Wuthering Waves ini, yaitu kayak segi kontennya ya mungkin ya. Karena setiap update itu kayak masih kadang sepi cuy untuk event-eventnya. Tapi so far udah bagus banget ini Kuro Games memberikan updateannya gitu kan. Dan dengan hadirnya fitur co-op yang event gitu kan, event co-op itu jadinya kayak ternyata co-op itu ada fungsinya gitu guys. Jadi menurutku itu adalah hal yang keren karena dipikirin sama Kuro Games gitu kan ya. Dan juga katanya di bagian mobile itu udah dioptimalin nih guys, udah dikasih optimalisasi di update 1.3 ini. Tapi gue nggak tahu karena gue nggak main di mobile. Jadi kalian bisa komen aja di kolom komentar apakah yang versi mobile itu udah optimal, bener-bener optimal atau belum cuy. Dan juga fitur joystick juga udah bisa digunakan di platform mobile. Jadi kalian tenang aja, nggak bakal ke-banned temen ya kalau kalian itu menggunakan controller atau joystick. Karena Kuro Games juga sudah memberikan fitur tersebut. Jadi kalian boleh menggunakan controller atau joystick kalau emang kalian tuh pengen main secara santai. Ya intinya story game dari Wuthering Waves ini benar-benar udah gila banget. Apalagi Kuro Games ini kan fans beratnya Nier tuh. Apalagi Nier Automata gitu kan. Jadi ada beberapa nih guys ya bagian dari Nier Automata yang diterapin juga di game Wuthering Waves 1.3 ini. Wow, gue sebagai fans Nier pun juga kayak wow, Wuthering Waves bener-bener memberikan kita itu sensasi vibe suasana Nier Automata gitu guys ya. Itulah kenapa gue bilang story dari game Wuthering Waves 1.3 ini benar-benar gila banget dan patut buat diapresiasi, terutama developer dari game Wuthering Waves ini yaitu Kuro Games. Jadi buat kalian misalnya masih pengen mendukung Kuro Games, kalian mainin aja Wuthering Waves teman-teman ya. Karena ini benar-benar gila banget. Apalagi di Google Play Store itu yang awalnya Wuthering Waves itu berada di skor rating 3.8, sekarang udah naik ke 4.8, bahkan sempat nyentuh 4.9. Hampir skor yang sempurna ya teman-teman untuk sebuah game RPG. Apalagi bener-bener game Wuthering Waves ini udah ngasih optimalisasi tiap update-nya. Mereka developer itu berusaha buat bener-bener kayak memaksimalkan game ini agar bisa dimainin di seluruh device dengan aman, santai, dan tanpa ada kendala suatu apapun. Ya kecuali kalau HP kalian kentang dan kalian masih maksa, ya kalian goblok sih. So ya itu aja sih guys mungkin pendapat pribadi gue mengenai game Wuthering Waves. Kalau misalnya kalian ada pendapat lain, bisa diskusi bareng secara sehat di kolom komentar. Kita gak usah nyidir game-game lain karena di sini yang kita bahas itu hanya sekedar Wuthering Waves. Dan kalau kalian suka dengan konten gue yang bikin review game kayak gini gitu kan, kalian bisa komen juga ya teman-teman, kalian kayak mau request review game apa, mungkin kedepannya bakal gue review. Yang pasti menurutku ini game patut banget untuk kalian dukung karena masih awal banget. Jadi kalian nggak usah langsung kayak bilang wah game baru awal udah dead game gitu kan. Nggak usah mikirin apa yang dikatakan sama fandom game lain. Kita perlu dukung aja fokus game ini kalau kalian emang suka sama game ini. Jadi persetan lah ya dengan apa kata fandom lain gitu kan. Biasanya fandom lain tuh udah mulai ketar-ketir cuy. Makanya mereka berusaha ngehina game lain biar gamenya itu masih rame gitu. Padahal ya udah sepi gitu kan. Ratingnya juga udah anjlok gitu kan. Oke guys, jadi mungkin video cukup segini dulu. Jadi jangan lupa tinggalkan like, share, comment, dan subscribe. Thanks for watching the video and see you next time. Goodbye.